kitab as-siyam. Was-siyam atau shaum asluhu fil lughah al-imsak. Sehingga menahan diri dari berbicara juga secara lughatan dikatakan shaum. Menahan diri dari apapun, menahan diri dikatakan dengan shaum. Tetapi secara syariat fi syara' al-imsak 'anil mufattirat ma'an niyyah. Menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa ma'an niyyah. Kalau ada yang menahan diri dari makan dan minum tapi tidak niat berpuasa juga bukan shaum. Seperti ketika dokternya berkata, kamu tidak boleh makan dan minum sampai jam 6 sore. Oh, ini kayak puasa. Dia bukan puasa. Mengapa? Karena nggak ada niat puasa. Dan juga yang ketiga waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan 3 kalimat. Pertama, menahan diri. Kedua, niat. Ketiga, waktunya. Dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau tidak ada menahan diri, jelas bukan puasa. Ini menahan diri dari mufattirat. Kalau ada menahan diri dari mufattirat, tapi nggak ada niat, juga bukan puasa. Seperti orang yang kelaparan, nggak mendapatkan air, nggak mendapatkan makan, sampai sehari, 2 hari, tetap bukan puasa. Kecuali kalau niat. Hal indaka syai' min at-ta'am? Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, tidak ada di sisiku sesuatu apapun. Kalau begitu aku berpuasa. Niat. Ya. Kalau begitu aku niat puasa. Jadi orang yang tidak mendapatkan makanan karena sesuatu hal, sesuatu keadaan, belum ada niat, belum dikatakan puasa. Itu yang kedua. Tetapi kalau ada imsak, ada niat, Masya Allah, tetapi waktunya bukan dari tulu'il fajr ila ghurubisy syams, juga bukan puasa. Wa shiyamu syahri Ramadan huwa ar-ruknur rabi' min arkanil Islam. Dan puasa bulan Ramadan merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Wa shiyamu min afdalil ibadat. Dan puasa termasuk seafdal-afdal ibadat atau di antara ibadah yang mulia. Li'annahu tajtami' fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Karena di dalamnya terkumpul 3 jenis sabar. As-sabr ala ta'atillah, was-sabr ala ma'asillah atau an ma'asillah, was-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Pertama, kesabaran di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun kamu sangat merasakan kesusahan, tetap harus sabar di atas ketaatan. Yang kedua, as-sabr ala ma'asillah atau sabr an ma'asillah. Maknanya sabar untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Wasalis, dan yang ketiga, as-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah yang kadang menyakitkan. Saya katakan kadang menyakitkan karena takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk. Barakallahu fiikum. Sabar atas takdir-takdir Allah yang kadang menyakitkan. Berarti dalam puasa terkumpul di dalamnya anwa'us salasa minas sabr. 3 macam kesabaran tersebut. Walianna Allah Ta'ala nasaba shaum ila nafsih. Dan termasuk keutamaan puasa adalah bahwa puasa itu Allah nisbatkan kepada dirinya. Allah nisbatkan kepada dirinya. Bahwa setiap amalan saleh diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Illa shaum fa innahu li. Ada nasabahu ila nafsih. Allah nisbatkan pada dirinya. Adapun puasa untukku.
Dalam riwayat, kullu amal bani Adam lahu illa shaum. Semua ibadah anak Adam untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Keutamaan puasa diantaranya adalah yang pertama, terkumpul di dalamnya 3 jenis kesabaran. Yang kedua, Allah nisbatkan kepada dirinya. Wa wa'ada al-jaza' alaihi min qibalihi subhanah. Yang ketiga, Allah menjanjikan balasannya sekehendaknya. Amalan-amalan lain 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa, kata Allah, aku yang akan membalasnya sesukaku. Wa li'annahu sirrun baina rabbi wa baina 'abdi. Dan karena itu adalah kerahasiaan antara Rabb dengan hambanya. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang tidak memiliki keikhlasan dan tidak memiliki keimanan, maka dia bisa di hadapan manusia, saya berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi di kesendiriannya, di rumahnya dia akan minum, makan di kamarnya, bisa. Berarti siapa yang berpuasa benar-benar puasa hingga di kesendiriannya pun tidak mau dia minum atau makan atau membatalkan puasanya? Orang yang benar-benar mukmin, yang yakin bahwa Allah melihatnya, memandangnya dimanapun dia berada. Berarti puasa ini rahasia antara dia dengan Allah. Manusia nggak tahu kecuali zahirnya. Fahuwa min a'zamil amanah. Maka dia adalah sebesar-besar amanah. Yang lain adalah amalan-amalan zahir, sedangkan puasa adalah amalan batin. Sehingga dibedakan keadaannya dengan salat dan zakat. Karena salat dan zakat ibadatan zahiratan. 2 ibadah yang zahir, yang tampak jelas. Sehingga Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu taala anhu, aku tidak melihat orang yang tidak salat ke masjid kecuali munafik. Tampak. Aku melihat atau aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali dia munafik. Sangat tampak siapa yang tidak salat ke masjid. Apalagi zakat. Yang tegas-tegas dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari mereka sehingga jelas ada saksinya. Mana zakat kalian? Lihat. Oleh karena itu tidak disebut di dalam ayatul muqatalah. Tidak disebut dalam ayatul muqatalah. Apa itu ayatul muqatalah? Qatilu, perangi mereka. Sampai kapan diperangi? Sampai aqamus shalah wa atawuz zakah. Fa in aqamus shalah fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diperangi. Biarkan mereka. Nah, puasanya, puasa itu kerahasiaan pribadi yang sulit dideteksi. Kalau dikatakan sampai mereka menegakkan puasa, semua akan bilang saya puasa. Iya kan, karena takut diperangi. Tapi di rumahnya mereka akan makan dan minum. Di kesendiriannya, di kesembunyiannya. Tidak terlihat. Sehingga tidak disebut. Sehingga perbedaan antara keduanya adalah yang satu ibadah zahirah, atau yang dua ibadah zahirah, yang puasa adalah ibadah batin. Amma hikamuhu, adapun hikmah-hikmahnya, wa asraruhu, rahasia-rahasia di balik ibadah puasa. Falaisa fi maqduri hadhihi an-nubdhah al-mukhtasarah an tubayyina dhalik. Maka tidaklah sanggup, tidaklah cukup untuk dimasukkan dalam nubdhah al-mukhtasarah, di dalam tuangan ringkas untuk menjelaskannya. Ini tidak cukup kalau dijelaskan di sini hikmah-hikmahnya yang sangat banyak. Apa diantaranya yang paling besar, yang paling tampak dan sudah disinggung? Melatih kesabaran.
Melatih kesabaran. Orang yang sudah biasa berpuasa, ketika lapar, tidak kemudian ngerampok. Ketika dia haus, tidak kemudian mencuri. Ketika dia mendapatkan qada dan qadar yang menyakitkan, tidak kemudian melanggar syariat Allah. Karena mereka sudah terbiasa untuk sabar di dalam situasi-situasi tersebut. Sabar untuk taat, sabar dengan berbagai macam ujian berat, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Dalam keadaan susah sekalipun. Wa innama usyir ila qalilin min katsir. Hanya saja saya akan isyaratkan sedikit dari sekian banyak hikmah. Liya'lamal qari' syai'an min asrarillah. Agar pembaca tahu sebagian dari rahasia-rahasia Allah atau dari hikmah-hikmah di balik ibadah yang Allah perintahkan. Fayazdadu imanan, maka akan bertambah keimanan. Wa yaqinan, akan bertambah keyakinan. Fi waqtin tataza'za'u fihi al-aqaid. Di waktu ketika akidah sudah mulai banyak penyimpangan, sudah mulai rusak, maka ketika kita melihat hikmah-hikmah dari ibadah, kita semakin yakin dan akidahnya semakin kokoh. Hina taza'za'at fihi al-aqidah, di waktu ketika akidah sudah mulai koyak, sudah mulai robek, atau sudah mulai berkurang karena sekian banyak syubhat, maka ketika kita melihat hikmah-hikmah Allah di dalam syariatnya, kita semakin yakin. Ketika taba'du'al iman, ketika iman sudah mulai turun, maka kita perlu sesuatu yang menaikkan keimanan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' terhadap apa? Terhadap taza'za'at fihi al-aqidah, terhadap waqt, terhadap zaman di mana akidah sudah semakin koyak, di mana iman sudah semakin rapuh, sudah semakin turun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saat seperti ini penting kita mempelajari apa hikmah-hikmah agama agar kita semakin yakin bahwa agama ini dari Allah, maha sempurna Allah dengan syariatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali dengan hikmah. Famin tilkal hikam tsaniyah, di antara hikmah-hikmah yang tinggi, ibadatullah, sebagai peribadatan kepada Allah, wal khudu'u lahu, sebagai ketundukan kepada Allah, liyakuna as-sha'im muqbilan Allah taala, agar orang yang berpuasa ini selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. 12 jam dia selalu dalam ibadah. Kadang-kadang manusia ketika salat, Masya Allah, imannya tinggi. Tetapi ketika keluar salat, sudah mulai lagi turun kembali. Ketika salat sangat dekat dengan Allah, keluar sibuk dengan dunianya, lupa lagi kepada Allah. Tetapi puasa, bukan 1 menit, bukan 2 menit, 12 jam selalu dalam keadaan ibadah. Selalu dalam keadaan beribadah. Mau berbuat dosa, masa pantas saya sedang ibadah pada Allah, berpuasa, mau berbuat dosa? Akan berbuat zalim? Tidak, aku puasa. Bahkan disakiti oleh manusia, dia ingin membalas. Tiba-tiba dia ingat, dia sedang berpuasa. Dia katakan, inni sha'im, aku sedang berpuasa. Khadi'an baina yadayhi, dia akan selalu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinama yunkiru sultana syahwah, ketika dia mengingkari dan menentang penguasaan syahwat. Syahwat itu memanggil. Syahwat itu bahkan mengajak. Lebih dahsyat dari mengajak, syahwat itu menyeret. Orang itu diseret kepada kemaksiatan. Baik, tetapi ketika dia puasa, dia dengan 100% menentang syahwatnya. Syahwatnya haus,
Tapi dia tahan. Syahwatnya mengajak, minumlah. Dia katakan, tidak, saya berpuasa. Syahwatnya berkata, kita lapar, kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kita akan binasa. Tidak, saya berpuasa. Sabar. Sebentar lagi. Sekian jam lagi. Syahwatnya memanggil, mengajak, bahkan menyeret. Dia katakan, tidak. Inni sa'imun atau inni mru'un sa'im. Aku seseorang yang sedang berpuasa. Fa'innal quwwata tughri bit-tughyani wal-batr. Karena kekuatan tughri bit-tughyan wal-batr. Dia akan bisa mengalahkan tughyan, sikap melampaui batas, dan batr, juga penolakan terhadap kebenaran atau kesombongan, akan terkalahkan. Kalau katakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Bahkan manusia ini tidak sekali-kali. Manusia ini selalu melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya cukup hebat, kuat. Syab'anan, orang kenyang. Orang yang dalam keadaan kuat, hebat, kaya, berbaring di dipan-dipannya. Kalla innal insana la yatgha. Mata ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya kenyang, kuat. Tetapi lihat orang yang puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Hatinya lembut. Imannya kokoh. Syahwat lemah. Gak nafsu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis. Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu menikah, menikahlah. Tetapi faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena itu adalah benteng wija. Maka saya anjurkan pada mereka tadi yang syahwatnya tinggi tadi, berpuasalah. Niscaya kamu nggak nafsu. Falya'lam annahu dha'ifun faqir. Maka hendaklah seseorang sadar, hendaklah dia ketahui dirinya bahwa dirinya adalah dha'ifun faqir, lemah dan miskin. Miskin dengan makna membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ila Allah. Baina yadayillah. حينما يرى ضعفه وعجزه فينكر في نفسه الكبر والعظمة فيستكين لربه ويلين لخلقه. Karena dia merasa dirinya lemah, fakir, membutuhkan Allah SWT, melihat kelemahannya, fayunkir fi nafsihi al-kibr, maka dia akan mengingkari kesombongan pada dirinya. Wal 'azamah, akan mengingkari rasa besar pada dirinya. Saya ini ternyata tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya ini lemah. Saya ini dhaif. Fayastakinu li rabbih, maka dia akan tunduk pada Rabb-nya dan dia akan lembut pada makhluk-makhluknya. Yang tadinya pemarah menjadi pemaaf. Rakus jadi berubah. Baru 12 jam saya berpuasa, sudah seperti ini keadaannya. Bagaimana kalau Allah takdirkan lebih dari itu? Paceklik, kelaparan, dan Allah cabut rezeki. Apa yang terjadi? Maka kesombongan tadi terkikis, habis. Kesombongan mulai turun drastis. Akhirnya tunduk kepada Allah dan yalinu li khalqihi, lembut kepada makhluk-makhluk, kepada orang lain. Itu hikmah yang besar. Wa minha hikamun ijtimaiyah. Dan juga ada hikmah lain, yaitu hikmah ijtimaiyah. Hikmah dalam sosial. Ijtimaiyah min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah. Apa hikmahnya secara sosial?
kebersamaan seluruh kaum muslimin dalam berpuasa. Itu terasa bahwa mereka semua kaum muslimin adalah satu umat. Yang kamu lihat tadinya perbedaan-perbedaan, sekian macam perbedaan, apakah perbedaan ijtihadiyah, perbedaan mazhab dan sebagainya, tiba-tiba di bulan Ramadan semuanya berpuasa. Berarti mereka sama dengan saya. Berarti kami dengan mereka sama. Naam, satu umat. Ahlus shaum semuanya. Masya Allah. Fi waktin wahid, di satu waktu. Wa sabrihim jami'an, dan kesabaran mereka juga bersama-sama. Qawihim wa dha'ifihim. Orang yang kuat, orang yang lemah, saat itu semuanya berpuasa. Orang kaya, orang miskin, semuanya berpuasa. Syarifuhum wa dha'ifuhum, semuanya berpuasa. Tadinya orang miskin kelaparan atau pas-pasan, orang kaya sedang makan nikmat. Dan ketika orang kaya berpuasa, merasakan laparnya dan merasakan hausnya, maka mereka terketuk hatinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara wal masakin. Maka sungguh bukan hanya di Saudiyah atau di negeri-negeri Arab saja. Saya lihat di sini di Indonesia pun sama. Orang-orang kaya itu keliling dengan mobilnya, membawa nasi kotak, nasi bungkus untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Dulu saya lihat hanya di sana. Ternyata di sini pun sudah mulai budaya baik itu muncul. Mengapa? Karena mereka merasa, saya 12 jam nggak makan, nggak minum. Maka sosial kemasyarakatan, Masya Allah, terbentuk dengan baik. Mereka saling merasakan, mereka saling menyayangi, mereka saling memperhatikan. Itu juga sosial. Karena semuanya berpuasa. Syarifuhum wa dha'ifuhum, ghaniyuhum wa faqiruhum. Ala mu'anatiha wa tahammuliha. Bersama beratnya puasa dan beban yang ada dalam puasa, mereka semua mengerjakannya. Mimma yusabbib rabta qulubihim, yang menyebabkan terikatnya hati-hati mereka. Mereka merasakan persatuan. Mereka merasakan persaudaraan. Wa ta'aluf arwahihim, hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka menyatu. Walam li kalimatihim, dan teruntai menjadi satu kalimat-kalimat mereka. Kalam nidur, seperti untaian mutiara. Ini bersatu, terangkai semua kalimat mereka. Maka barakallahu fikum, itu jelas hikmah yang azimah